20 Oktober dipastikan Gibran akan dilantik oleh MPR sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto. Ya, upaya-upaya narasi-narasi menggagalkan Gibran menjadi wakil presiden Prabowo Subianto gagal total. Dan inilah pada saat MPR mengundang Gibran untuk dilantik sebagai wakil presiden. Sore hari ini pimpinan MPR menemui wakil presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan dengan Mas Gibran sama dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden Republik Indonesia. Pertama, kami memperkenalkan pimpinan MPR hasil pemilihan umum 2024-2009 yang dilantik pada tanggal 3 Oktober 2024 yang alhamdulillah keseluruhan dari pimpinan MPR yang dilantik tanggal 3 Oktober keseluruhannya hadir. Dan Mas Gibran dalam perkenalan tersebut menyambut dengan baik, menyambut dengan sukacita, dan menyambut dengan kegembiraan. Kedua, kami menyampaikan tentang persiapan hajat MPR untuk melaksanakan sidang MPR dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 2024. Dan kami mengundang calon wakil presiden terpilih, dalam hal ini Mas Gibran Rakabuming Raka, untuk hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Itulah Ketua MPR Ahmad Muzani yang mengundang Gibran, di mana Gibran akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Otomatis upaya menggagalkan Gibran dari wakil presiden gagal total. Dan inilah pernyataan Kodari. Itu tidak akan terjadi. Tapi gini, memang kita harus asumsikan bahwa menuju tanggal 20 ini intensitas serangan politik itu dan isu politik itu akan meningkat. Kenapa? Karena itu bagian dari apa yang saya sebut tadi, cari celah tadi itu, Bang. Ya. Tuh, cari celah, ya buka-buka ruang gitu supaya ya diakomodasi oleh Pak Prabowo. Syukur-syukur ya kan, Mas Gibran nggak jadi dilantik gitu kan, masuk ada penggantinya, begitu, Bang. Iya. Sampai ke sana ini teori teori konspirasi atau perencanaan politiknya itu sampai ke sana. Sekarang dari mana ceritanya bahwa seorang Gibran itu tidak akan dilantik? Hasil pemilunya sudah jelas, pendaftarannya dari awal sudah jelas, partai politik yang mengusung sudah jelas, semua keluhan-keluhan sudah diproses di Mahkamah Konstitusi. Itulah Kodari yang mengatakan bahwa tak mungkin Gibran batal dilantik dikarenakan sesuai dengan proses hukum dan ketatanegaraan Gibran harus dilantik. Sebelumnya pendemo dari mahasiswa mengatakan dan meyakini akan menggagalkan Gibran sebagai wakil presiden. Dan Gibran yang di ujung tanduk. Dan yang kedua, sekaligus memang kami memang bergiat, Bang, untuk menciptakan konsolidasi-konsolidasi di Jakarta khususnya menjadi sentral dengan ngebut konsolidasi bersama seluruh elemen dari tanggal 10 ini, Bang, dari tanggal 10 sampai tanggal 20 nanti kita bakal banyak ngebuat gerakan sipil, khususnya diskusi publik, kajian-kajian kita akan merilis untuk dalam tajuk besar mengadili 10 tahun Jokowi beserta keluarganya dan menggagalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka. Oke, jadi kegiatan yang digagas oleh BEM sendiri apa dalam jangka waktu dekat? Kalau BEM-SI, BEM seluruh Indonesia, yang pertama adalah medium mengintegrasikan gerakan, Bang. Ketika kemudian satu gerakan diledakkan di Jakarta, ini menjadi perajut, Bang, bahwa Yogyakarta harus bergerak, Malang harus bergerak, Surabaya harus bergerak, Sumatera harus bergerak, Kalimantan harus bergerak. Dengan medium ini kita sambil kontak gitu. Dan yang kedua, karena kita juga punya koordinator isu, koordinator wilayah, kita juga melakukan kajian-kajian akademik.
Itulah usaha untuk menggagalkan Gibran yang dilakukan oleh BEM SI atau BM seluruh Indonesia, di mana mereka ingin menggagalkan pelantikan Gibran dan juga ingin mengadili Presiden Joko Widodo yang selama berkuasa 10 tahun. Upaya menggagalkan pelantikan Gibran juga disampaikan oleh Roy Suryo dengan menggencarkan Fufu Fafa dan juga menghina dengan Punokawan Petruk. Inilah Roy Suryo yang begitu menggebu-gebu ingin menggagalkan pelantikan Gibran. Luncuti Sekorojo Petruk saiki wis tanpa mahkota. Harus kita lakukan apa yang paling cocok? Kalau dipenjarakan itu lebih asik. Paling cocok untuk Gantung di Monas. Gantung di Monas. Gantung Petruk. Gantung Petruk. Gantung Petruk. Sementara di sisi yang lain, rakyat menyanyi dengan riang gembira. Rasa lezat, hidup sehat, dunia. Itulah provokasi Roy Suryo yang akan menggantung Petruk ya, dikarenakan dia begitu sakit hati dengan keluarga Joko Widodo. Para sengkuni kumpul di sana yang ingin menggagalkan pelantikan Gibran, namun tidak dengan Prabowo. Namun demikian dipastikan gagal. Gibran tetap dilantik karena sudah mendapatkan undangan dari MPR. Dan inilah pernyataan Gibran. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon doanya agar acara di tanggal 20 nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Persiapan Mas Gibran apa aja? Ya sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Doakan semoga semuanya lancar nanti. Mas Gibran tadi pas datang Pak Bambang Pacul sempat membisikan sesuatu apa maksudnya dibisikin? Bisa ditanyakan langsung ke beliau. Sudah lama nggak ketemu. Dari sini atau Kertanegara nggak Mas Gibran? Langsung ke Kertanegara nggak Mas Gibran? Ya nanti lihat dulu. Kan masih menerima Pak Ketua dulu. Ya. Tapi kalau pakai Pak Prabowo, Ya kalau susunan menteri dan lain-lain, sekali lagi saya serahkan ke Pak Presiden terpilih. Saya sudah ya mendapatkan sedikit bocoran waktu kemarin makan siang, dan sekali lagi kita hormati pilihan dari Pak Presiden terpilih. Kenapa kementerian mungkin Mas? Ya nanti ya itu ya. Ya nanti lihat dulu ya. Calon-calon menterinya juga, Mas. Nanti ya nanti. Ya. Bareng Pak Prabowo atau? Ya nanti lihat dulu tanggal 20 ya. Itu ya. Masih bisa, masih memungkinkan Kak. Itulah Gibran yang telah mendapatkan surat undangan dari MPR untuk dilantik. Gibran dipastikan dilantik, otomatis pendukung Anies Baswedan begitu sangat sakit hati. Dan para pendemo meminta agar Fufu Fafa atau Gibran batal dilantik. Dan inilah demonya. Kita sepakat satu kata kawan-kawan. Lawan! 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 Saya kira dan saya pastikan aksi-aksi selanjutnya sampai kemudian kita bisa menyampaikan di depan, kawan-kawan Cirebon khususnya kita siapkan untuk berangkat di Jakarta. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, saya tidak melihat alma mater kuning di sini. Saya tidak melihat alma mater biru, bahkan saya tidak melihat alma mater hijau toska. Tapi saya di sini berdiri atas nama rakyat. Sambil salam hangat saya, salam penuh cinta, salam bersatu perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan sekalian, satu perjuangan. Ingat, perjuangan kita tidak akan sampai di sini. Kita akan terus berdiri di sini sampai pada puncaknya. Kita berjuang di sini sampai yang dimana ada jalanan itu dipenuhi oleh lautan mahasiswa, kawan-kawan sekalian. Kebijakan yang hari ini berdiri
rakyat kawan-kawan. Kita lihat proyek strategis nasional. Kita lihat APBN yang berdiri saat ini. Kita lihat berbagai hukum-hukum positif sudah dikuasai oleh rezim yang sekarang berdiri saat ini, kawan-kawan sekalian. Baik, saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya ingin katakan kepada kawan-kawan, kita tetap berdiri di sini sampai pada puncaknya. Kita ramaikan hari-hari esok. Kita ramaikan lautan mahasiswa di sini. Sampai pada akhirnya kita berdiri di atas kemenangan. Hanya dua pilihan kita, kawan-kawan sekalian. Hanya dua. Tunduk tertindak atau mati. Tunduk tertindak atau bangkit melawan, kawan-kawan sekalian. Saya ingin tanya kepada kawan-kawan sekalian, kita datang kemari baik-baik, betul atau betul? Tapi pada Itulah gerakan mahasiswa yang sudah nenek-nenek atau mahasiswa yang kadaluarsa yang meminta agar pelantikan Gibran dibatalkan. Tentu saja tidak bisa, tidak ada pasal-pasal ataupun dasar untuk membatalkan pelantikan Gibran. Dan para mahasiswa yang sudah nenek-nenek ini tidak bisa berkutik dan mereka tentu saja kecewa berat